Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan untuk kembali bersua dalam channel ini. Channel yang insya Allah selalu berusaha menghadirkan kisah dan hikmah kehidupan yang bisa menuntun kita menuju ridha Allah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, beserta keluarga dan sahabat beliau yang mulia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga bukanlah sekadar menyatukan dua insan dalam satu atap. Rumah tangga adalah tempat di mana cinta, kesabaran, dan pengorbanan diuji. Setiap pasangan tentu menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat dari Allah. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perjalanan rumah tangga berjalan semulus yang diharapkan. Cobaan, perbedaan pendapat, dan godaan dunia seringkali datang menguji keteguhan hati dan keimanan. Dalam setiap keluarga, Allah telah menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Suami memiliki kedudukan sebagai pemimpin, sementara istri menjadi pendamping yang penuh kasih dan penopang kehidupan keluarga. Kedua peran ini tidak untuk saling menjatuhkan, melainkan saling melengkapi demi mencapai ridha Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri yang salehah." Hadis Muslim. Begitu besar kedudukan seorang istri di sisi Allah, terutama jika ia salehah, taat, dan menjaga kehormatan dirinya. Namun, di sisi lain, Allah juga sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ketika Allah menempatkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan berarti suami bebas berbuat sesuka hati. Kepemimpinan itu adalah amanah, tanggung jawab yang besar di hadapan Allah untuk membimbing keluarganya menuju jalan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang ia pimpin." Hadis ini menjadi pengingat betapa beratnya tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga yang dipimpinnya. Namun, dalam kenyataannya, banyak suami yang tanpa sadar justru melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa menjerumuskannya pada dosa besar terhadap istri. Salah satunya adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada keluarga. Seorang suami yang baik tidak hanya menafkahi keluarganya dengan harta, tetapi juga dengan ilmu dan bimbingan agar istri dan anak-anaknya mengenal Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kisah ayat ini menegaskan bahwa suami wajib memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka dengan cara mengajarkan nilai-nilai iman, mengingatkan tentang sholat, adab, dan akhlak. Jika seorang suami lalai dalam hal ini, maka ia telah menelantarkan hak rohani keluarganya. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri. Dalam batas yang wajar, rasa cemburu merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian seorang suami untuk menjaga kehormatan keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 golongan sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setelah tadi kita membahas tentang dosa suami yang lalai dalam mengajarkan agama, tidak memiliki rasa cemburu, dan menelantarkan nafkah, kini mari kita lanjutkan pada kesalahan lain yang juga sering terjadi tanpa disadari oleh para suami. Yang berikutnya adalah ketika seorang suami membiarkan istrinya bekerja untuk menanggung kebutuhan rumah tangga, sementara dirinya tidak berusaha. Dalam Islam, suami adalah penanggung jawab utama dalam hal nafkah. Jika seorang istri bekerja karena membantu suami, maka itu adalah bentuk kebaikan dari seorang istri.
Namun, jika suami membiarkan, bahkan memaksa istrinya mencari nafkah sementara dirinya bermalas-malasan, maka hal itu adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita." Hadits Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Nasai. Hadits ini bukan bermaksud merendahkan wanita, melainkan menegaskan bahwa peran utama pemimpin, dalam hal ini suami, tidak boleh dilepaskan. Jika seorang suami tidak menjalankan kewajibannya karena malas dan menyerahkan segalanya kepada istrinya, maka keberkahan rumah tangga akan hilang. Selanjutnya adalah dosa karena membenci istri sendiri. Perasaan benci dalam hati terhadap pasangan bisa menjadi akar dari pertengkaran dan kehancuran rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, janganlah seorang suami beriman membenci istrinya yang beriman. Jika ia tidak menyukai satu akhlaknya, maka ia akan ridho dengan akhlak lainnya. Sahabat beriman, tidak ada manusia yang sempurna. Bila seorang suami terus menatap kekurangan istrinya, maka yang tampak hanyalah hal buruk. Namun bila ia melihat dengan hati yang lembut, maka akan nampak banyak kebaikan di dalam diri istri yang mungkin sebelumnya tak terlihat. Maka, ubahlah kebencian menjadi doa dan rasa sabar, karena di balik kekurangan pasangan selalu ada kelebihan yang Allah titipkan. Dosa berikutnya adalah tidak mau. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri pembahasan ini, masih ada dua dosa besar yang sering kali dilakukan suami terhadap istrinya, baik dengan sengaja maupun tanpa disadari. Yang pertama adalah menyakiti istri secara fisik maupun batin. Tidak sedikit suami yang melampiaskan amarah kepada istri dengan kekerasan, entah dengan pukulan, kata-kata kasar, atau perlakuan yang menyakiti hati. Padahal, Islam mengajarkan kelembutan dan kasih sayang terhadap wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memberi makan istrimu jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul wajah serta jangan menjelek-jelekan istrimu. Hadits Ibnu Majah. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan wanita pada kedudukan yang mulia dan terhormat. Istri bukanlah tempat untuk melampiaskan amarah, tetapi amanah yang harus dijaga dan dihormati. Jika seorang suami menyakiti istrinya, maka Allah sendiri yang akan menjadi pembela bagi perempuan itu. Maka berhati-hatilah sahabat beriman, sebab air mata seorang istri yang tersakiti bisa menjadi sebab turunnya murka Allah kepada suaminya. Dosa terakhir yang juga sering terjadi adalah meremehkan kedudukan istri dalam rumah tangga. Ada suami yang merasa lebih tinggi karena ia bekerja dan mencari nafkah, sedangkan istrinya hanya di rumah. Padahal, tanpa peran seorang istri, rumah tangga tidak akan pernah berdiri kokoh. Istri ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Jika tiang itu patah, seluruh bangunan akan runtuh. Sahabat beriman, ingatlah bahwa penghargaan terhadap istri bukan karena seberapa banyak yang ia hasilkan, tapi seberapa besar kesabarannya dalam melayani, mendidik, dan menjaga keluarga. Ketika seorang suami menghormati istrinya, maka Allah akan menurunkan keberkahan dalam rumah tangga tersebut.